Assalamualaikum. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Hukum Hak Asasi Manusia. Video ini berjudul Hak Sipil dan Politik. Apa itu hak sipil dan politik? Pertama, kita lihat dulu sejarah singkatnya. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau MUPPB mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau singkatnya DUHAM. DUHAM merupakan pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik. Hal ini dapat dicapai dengan diciptakannya kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik yang diatur berdasarkan ketentuan internasional. Nah, setelah melalui perdebatan panjang, pada sidangnya pada tahun 1951, MUPPB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang kovenan tentang hak sipil dan politik, memuat sebanyak mungkin ketentuan-ketentuan pasal yang akan menetapkan bahwa setiap rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian hak sipil dan politik. Jadi, apa itu hak sipil dan politik? Dalam kovenan hak sipil dan politik tidak memberikan pengertian hak sipil dan politik secara definitif. Namun, menurut Ifdal Kasim dalam bukunya yang berjudul Hak Sipil dan Politik, cetakan pertama pada tahun 2001, beliau menyimpulkan bahwa hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat di dalam diri manusia yang pemenuhannya yang dijamin dan dihormati oleh negara agar manusia dapat menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Nah, sekarang kita masuk macam-macam hak sipil dan politik. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian selanjutnya, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh. Itulah macam-macam hak sipil dan politik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perbedaan hak sipil dan politik. Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan setiap manusia. Sedangkan hak politik adalah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat pada setiap warga negara yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara dalam keadaan apapun. Nah, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan tegaknya hak sipil di dalam suatu negara. Pada prinsipnya, terdapat banyak faktor yang menentukan tegaknya hak sipil dan politik dalam suatu negara. Anja Jetske menyebutkan setidaknya ada 3 faktor yang saling berinteraksi dalam menentukan penegakan sekaligus penghormatan HAM, yaitu negara, masyarakat, dan masyarakat internasional. Nah, jika dielaborasi lebih lanjut pendapat tersebut bisa dikembangkan ke dalam 4 faktor, yaitu pertama, karakteristik suatu rezim, kedua, penyertaan hak sipil dan politik pada konstitusi dan turunannya, ketiga, budaya politik masyarakat, kemudian yang terakhir, aura politik internasional tentang HAM. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang terkandung di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pemerintah Indonesia di bawah rezim Joko Widodo punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak sipil dan politik. Berikut kewajiban negara dalam melaksanakan hak-hak sipil dan politik. Pertama, wajib melindungi setiap hak, baik dengan hukum dan kebijakannya. Nah, kemudian yang kedua, negara tidak diperkenankan mengganggu, membatasi, apalagi melarang kebebasan orang dalam melaksanakan kegiatan pribadi dan politiknya. Nah, kemudian yang ketiga, negara melalui aparat kepolisian wajib mengambil tindakan yang semestinya ketika terjadi perbuatan kriminal.
Nah, kemudian yang terakhir, negara melalui aparat pengadilan wajib melaksanakan proses hukum terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan. Nah, sekian video dari saya yang berjudul Hak Sipil dan Politik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa